Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Wawan Kurniawan. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita tentang pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam adalah sesuatu yang pasti kita akan lewati, pasti kita akan alami. Karena kelas 3 ada istilah KKN. Kalau nggak kuliah, kerja. Kalau nggak kerja, nikah. Marilah kita membahas tentang pernikahan dalam Islam. Sebelum kita belajar tentang pernikahan atau munakahat, kita akan membahas dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan dalil-dalil tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan tepat. Perhatikan wacana berikut, bisa kalian lihat. Ada yang aneh di negara kita tercinta ini. Sesuatu itu akan lebih terhormat jika disebut dalam bahasa Inggris. Tak peduli hal tersebut melanggar hukum negara maupun agama. Perempuan yang melahirkan anak di luar nikah disebut single parent dengan alasan hak asasi manusia. Apa jadinya jika pergaulan model begini diikuti oleh generasi muda di Indonesia yang mayoritas umat muslim? Karena itu, saya selalu menjaga pergaulan dan kehormatan diri agar terhindar dari hal yang tak diinginkan. Silakan kalian melihat video yang saya tampilkan. Ayah, ini adalah anakmu, anak perempuanmu yang kau beri nama Fatia Nur Fatimah. Nama yang kau siapkan lebih dari 24 tahun yang lalu, jauh sebelum anakmu ini lahir. Terima kasih ayah, kau telah sematkan nama yang indah dan penuh dengan harapan untuk Fatia. Doakan Fatia ya, semoga Fatia bisa terus belajar menjadi Fatimah yang kau idamkan. Fatimah yang baik untuk ayah. Amin. Ayah, di depan ayah sekarang telah duduk sosok yang menanti keridhoanmu. Dia adalah sosok yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada keluarganya, cinta dan sayang kepada ibunya. Dia cinta kepada sekitarnya, dan sekitarnya juga mencintainya. Ayah, izinkanlah ia menunjukkan cintanya kepada ayah, menunjukkan kebaktiannya kepada ayah. Izinkanlah ia untuk bersanding sebagai anak ayah. Kehadiran kita hari ini di sini semuanya adalah atas izin Allah. Dan Allah akan meridhoi ini semua jika ayah meridhoi dirinya untuk mencintai ayah, mencintai keluarga kita, dan mencintai adik. Ayah, sejak kecil Ade bisa mengenal Allah itu karena ayah. Lalu Ade mencintai Allah itu karena ayah. Kini Ade bertumbuh dan Ade semakin mengenal ayah itu karena Allah dan mencintai ayah karena Allah. Maka hari ini di tempat ini izinkanlah Abil untuk mencintai ayah dan mencintai Ade karena Allah. Terima kasih ayah. Wahai bukafillah, Ade sayang sama ayah karena Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ilman nasir. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Fatia Nur Fatimah binti Iwan Setiawan, putri ayah satu-satunya. Perlu Ade ketahui, sesungguhnya
tidak ada seorang pun lelaki di dunia ini yang mencintaimu melebihi cinta ayah dan kasih sayang ayah. Sama seperti halnya ayah-ayah yang lain yang mencintai putrinya, cinta yang tanpa syarat, cinta yang tanpa pamrih, semata-mata cinta yang didasari karena Allah, karena anak perempuan adalah amanah terberat dari Allah. Adapun hari ini ayah insya Allah ikhlas ridho melepas adik ke pangkuan lelaki pilihan adik, karena ayah yakin, ayah percaya bahwa lelaki pilihan adik yang sekarang duduk di hadapan ayah, Rifki Nabilul Mustafa, saya percaya dia akan mampu membimbing adik, memudahkan adik untuk menapaki jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah melepasnya karena lillah, karena tuntunan Allah dan Rasul. Insya Allah dia mengizinkan adik untuk mengerti berumah tangga dengan Nabil, dengan Rifki Nabil Mustafa, dan mudah-mudahan Allah memberkahi kalian semua. Maka dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengharap ridha Allah, ayah izinkan adik untuk dinikahi oleh lelaki pilihan adik, yakni Rifki Nabil Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kalian lihat tadi permintaan permohonan untuk menikah dari seorang anak kepada ayahnya, tugas kelompok kalian nanti dibuat kelompok menjadi 4 kelompok. Yang pertama, pertanyaan kedua tadi, apa yang bisa kamu simpulkan? Ya, itu tugas kelompok semua sama, tidak ada yang beda. Tugas kedua, kemukakan pendapatmu, apa yang kamu lakukan jika kamu berada di tempat tersebut. Yang ketiga, setelah kamu membaca cerita dan menyaksikan tayangan video, apa yang ingin kamu lakukan untuk kehidupan kamu. Kita lanjut. Setelah kita lihat video, kita akan membahas tentang materi. Pertama, kita membahas tentang pernikahan atau munakad atau nikah. Selanjutnya, ada definisi pernikahan, dasar hukum pernikahan, dan rukun syarat pernikahan. Itu yang akan kita bahas hari ini. Makna pernikahan dalam Islam. Menurut bahasa pernikahan atau nikah adalah jam'an, atau menyatukan atau bertemunya bukan laki-laki dengan perempuan yang muhrim, yang boleh menikah. Ya. Artinya kita menikah dengan orang yang berlainan jenis, tidak sesama jenis. Yang kedua, menurut istilah, pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin mifqan ghalidha antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga
atau mahligai rumah tangga. Melalui apa? Akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Ayat Al-Quran yang membahas tentang dalil-dalil tentang pernikahan, beberapa ayat, yaitu pertama adalah surat Ar-Rum ayat 21. Ini ayat yang sering kita dengar, yang sering kita lihat umpama di buku atau surat undangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Dia yang menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, wa qala alaihi salatu wassalam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku, kata Rasulullah. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Dalilnya Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Nanti kita dapat dengan gambar-gambar dia itu dapat buku nikah setelah kita akad nikah. Hukum pernikahan. Yang pertama, calon suami syaratnya adalah beragama Islam. Berarti kalau kita nikah harus sesama muslim, tidak boleh berbeda agama. Yang kedua, mahram, bukan mahram, berarti muhrim. Kalau mahram itu haram dinikahi, kalau muhrim dinikahi. Ada muayyan, beridentitas jelas, laki-laki apa perempuan. Kadang-kadang ada yang namanya fisiknya laki-laki, jiwanya perempuan. Ada seperti itu. Yang kedua, calon istri. Sama dengan tadi calon suami, pertama beragama Islam. Yang kedua bukan mahram atau di seorang muhrim, tidak bersuami. Nah, artinya masih single, tidak sedang dalam masa iddah, masa menunggu. Biasanya kalau laki-laki kalau habis talak atau cerai bisa langsung menikah, tetapi ketika seorang istri itu menunggu masa iddah. Yang ketiga, wali dan mukallaf. Mukallaf apa artinya? Islam, dewasa, sehat akalnya. Yang kedua, harus seorang laki-laki. Yang ketiga, baligh dan berakal, tidak berbeda agama. Sama, kalau walinya dia beda agama, dia tidak bisa menjadi wali nikah. Yang keempat, saksi ada 2 orang. Islam, laki-laki dewasa, sehat akalnya, hadir dalam akad nikah. Saksi itu harus 2 orang. Ijab qabul. Ijab atau ikrar pernyataan yang disampaikan oleh pihak mempelai wanita atau wali nikah. Ya, artinya umpama, Gavin, aku nikahkan engkau dengan anakku, biasa lama dengan mas kawin tersebut, emas 5 gram dibayar tunai. Tetapi mengatakan, saya terima nikahnya dan kawinnya Fitria Salamah dengan mas binti Fulan dengan mas kawin tersebut tunai. Itu pernyataan dari seorang suami, calon suami. Hukum pernikahan. Selanjutnya ada kita bahas hukum pernikahan.
Hukum pernikahan ada pertama jaiz atau mubah. Hukum ini adalah hukum asli pernikahan, artinya yang telah memenuhi syarat ia berhak dan boleh menikah. Yang kedua wajib, yaitu orang yang telah mampu atau sanggup menikah. Bila tidak menikah, khawatir ia akan terjerumus ke dalam perzinahan. Yang ketiga, sunnah. Hukum sunnah dalam pernikahan yaitu seorang yang sudah mampu menikah tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinahan. Hukum yang keempat adalah makruh. Dalam pernikahan ada hukum makruh. Orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. Yang seperti kalian, anak SMA, ingin cepat menikah, ya, jangan kalian punya penghasilan dulu, punya pekerjaan, ya, bukan hanya modal cinta, tapi harus punya bekal menjadi anak orang. Yang kelima, haram. Hukum yang kelima adalah haram. Menikah itu orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Oke, setelah kita mempelajari dari awal sampai sekarang, ya, ada namanya evaluasi. Nanti kalian kerjakan di rumah. Yang pertama, jelaskan pengertian menurut Islam. Yang kedua, pernikahan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat 5 rukun nikah. Sebutkan. Pertanyaan ketiga, tolong kalian catat ya, bagaimana hukum pernikahan menjadi haram? Kenapa? Dan jelaskan. Yang keempat, bagaimana pendapat kalian tentang hidup bebas tanpa nikah yang banyak terjadi di kehidupan masyarakat dan hubungan dengan hukum Islam? Pertanyaan kelima, wahyu menikah tidak dihadir oleh petugas pencatat pernikahan. Walau demikian, pelaksanaan akad nikah dilaksanakan sesuai syariat dan rukunnya. Bagaimana hukum pernikahan? Wahyu tersebut jelaskan. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini berguna bagi kita semua dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.